Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Raya GBI Anugerah Makassar. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berjumpa kembali di minggu yang baru dan minggu yang terakhir di bulan Agustus. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami percaya lewat ibadah ini nama Tuhan boleh dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau layakkan setiap kami, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online kami. Kami percaya Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, memberkati kami, menguatkan kami, bahkan memberikan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah nama Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan yang terbaik pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari berikan pujian dan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan.
Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak habis-habisnya kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Mari bersyukur buat kasih Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik bagi kami, Kau sungguh baik, haleluya. Pujilah Aku Tuhan, cobalah Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya Tuhan, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selama
Tuhan, Kau berikan cinta-Mu tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya perbuatan ajaib tangan-Mu, warnai hari hidupku bersama-Mu. Ku tak akan gentar, Kau pelindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cinta-Mu bagiku. Hanya Kau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Haleluya. Mari siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa tanpa firman Tuhan kami tidak akan mampu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi kehidupan kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Amin. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersamanya,
di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Baik, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga atas pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini berbicara mengenai satu tokoh yang mungkin sudah tidak asing bagi kita orang-orang Kristen pada saat ini, karena lagu-lagunya juga sering kita nyanyikan di dalam gereja kita sendiri. Bukan hanya di gereja kita, juga semua gereja orang-orang percaya saat ini menyanyikan lagu itu di dalam ibadahnya mereka. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai doa Yabes, di balik doa Yabes. Nah, doa Yabes belakang ini menjadi doa yang terkenal atau istilahnya yaitu doa yang hits ya, doa yang dinyanyikan dalam penutupan ibadah ya, pasti menggunakan lagu ini. Dan tidak banyak dan tidak sedikit juga ada beberapa orang menjadikan doa Yabes ini sebagai mantra. Ya. Dalam setiap doa, dalam penutupan doa pasti ada doa ini. Nah, orang-orang percaya perlu berhati-hati mengenai doa ini. Yabes pada masa kini sangatlah berbeda sehingga kita perlu memahami apa sebenarnya maksud dari doa Yabes dan konteksnya pada saat itu. Nah, sebagian orang menganggap doa ini sebagai mantra yang saya sudah katakan tadi untuk mendapatkan berkat jasmani yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Karena hal tersebut mengakibatkan ada sebagian orang yang justru antipati dengan doa ini. Kedua ekstrem tersebut terjadi karena ya ketidaktahuan mereka terhadap konteks doa Yabes ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita membuka dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai ke 10. Saya akan membacanya untuk jemaat Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya.
Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jemaat Tuhan, perhatikan bahwa dalam bagian ini hanya terdapat 2 ayat saja ya. Tetapi bagian ini yang menjadi tren di kalangan orang Kristen saat ini dan menjadi perdebatan tentunya ya. Ada yang menganggap doa ini yang seperti saya katakan tadi mantra, ada yang mengatakan doa ini mengandung teologi kemakmuran, ada yang mengatakan doa ini bersifat egoisme. Ada begitu banyak perdebatan mengenai doa ini. Nah, mari kita kembali ke Alkitab, kita baca di ayat yang ke-9 ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Bapak Ibu jemaat Tuhan, arti kata Yabes dalam bahasa Ibrani ialah atsaf, ya, yang artinya susah payah, kesakitan, penderitaan, atau kesedihan yang mendalam, sengsara. Pokoknya yang berbau, yang mengandung arti penderitaan ya, kesakitan seperti itu. Jadi itulah arti dari Yabes sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan setelah kita mengetahui arti dari nama Yabes ini ialah, maukah kita menjadi seperti Yabes? Seperti saya sudah sebutkan tadi, arti dari nama Yabes itu sendiri. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu yang memberi nama sesuai dengan keadaan yang dibayangkan. Mungkin ibunya merasa bahwa masa depan Yabes akan penuh dengan kesengsaraan ya. Ibu Yabes memberi nama Yabes bukan karena rasa sakit pada saat dia melahirkan Yabes, tetapi pada konteksnya saat itu kehidupan ibu Yabes dalam keadaan penderitaan dan kesedihan. Nah, dalam kehidupan masa kecilnya, Yabes sering disindir, diejek oleh teman dan saudaranya. Bahkan ibunya kerap kali memberikan perlakuan yang berbeda kepada Yabes ini. Namun di balik nama Yabes yang bermakna sakit, kecewa, penghinaan itu, Tuhan menembuhkan imannya di dalam hati Yabes. Mungkin inilah yang menjadi alasan bagi ibunya ya, untuk memberikan nama Yabes. Yabes yang membawa malapetaka, kesengsaraan, dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke ayat 9. Dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kita melihat kata dimuliakan. Ini bukan pekerjaan manusia, melainkan ini pekerjaan dari Allah sendiri. Yabes dimuliakan, Yabes dihormati, Yabes diagungkan, Yabes ditinggikan oleh Allah sendiri. Dari sinilah kita bisa mulai memahami bagaimana tindakan Allah kepada Yabes, di mana Yabes begitu dikasihi oleh Allah itu sendiri. Nah, kembali menekankan kepada jemaat Tuhan semuanya bahwa kita perlu memahami konteks dari ayat ini ya. Jemaat Tuhan bisa memperhatikan Alkitabnya ya, bahwa pada bagian ini berada di pasal yang keempat ya. Bagian ini di pasal keempat, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Keturunan Yehuda dari Cabang Lain. Jadi LAI memberikan judul dari pasal 4 ini yaitu Yehuda dari Cabang Lain. Artinya bagian ini atau pasal ini menceritakan keturunan Yehuda sampai kepada yang terkecilnya, termasuk Yabes. Nah, masuk ke ayat yang 9, dimulai dengan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Inilah bentuk kedaulatan Allah di tengah-tengah keadaannya yang bisa dikatakan orang yang sangat malang. Tetapi keadilan Allah nyata bagi Yabes. Ya, Allah memuliakan Yabes, Allah menghormati Yabes, dan Allah juga mengabulkan doanya kelak.
Dalam silsilah keturunan yang diceritakan dalam Perjanjian Lama, Allah selalu memberikan kasih dan anugerahnya kepada orang-orang pilihannya, termasuk Yabes. Dalam pembahasan kita pada hari ini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Bahkan Yabes lebih dimuliakan dari keturunan Yehuda cabang lainnya dalam konteks di pasal 4 ini. Ya, hanya bagian inilah yang menceritakan bahwa Yabeslah yang dimuliakan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berlanjut ke ayat 10. Ya. Nah, ayat 10 ini yang tren saat ini ya. Saya akan baca untuk kita semua. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ayat ini dicomot oleh banyak gereja saat ini dan menjadikan ini sebagai doa utama di dalam persekutuan mereka, dan tidak memahami, bahkan mengabaikan konteksnya. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa kita harus berhati-hati terhadap konteks dalam doa Yabes ini. Saya katakan tadi, kita perlu memahami konteks doa Yabes ini dan berhati-hati. Kalau kita mau doa seperti Yabes, siapkah kita menderita? Itu perlu dipahami supaya kita jangan hanya mengamini doanya dan tidak tahu konteks latar belakang dari doa Yabes ini sendiri. Ya, menariknya dalam ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel. Yabes sudah merasakan kasih Allah. Yabes sudah merasakan anugerah Allah, dan tentunya Yabes bergaul karib dengan Allah. Dialah orang yang bergaul karib dengan Allah, mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Yabes mengenal Allah Yahweh itu sendiri, dan kata berseru menunjukkan hubungan dia dengan Allah. Jadi dalam memahami Alkitab, kita perlu memahami kata demi kata ya, agar kita memahami makna aslinya. Jangan hanya mengambil kata yang mengenakan di hati kita. Jangan hanya mengambil sepenggal-sepenggal dari firman Tuhan yang sangat cocok dengan kita ya. Hati-hati. Yabes sudah merasakan kasih Allah yang diberikan kepada dia di tengah keadaan maupun lingkungannya yang mengabaikan Yabes. Yabes bergaul erat dengan Allah. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. Nah, ini dia pokok doa Yabes yang kita tahu ya. Kiranya dengan pengertian ya, kita tidak bisa mengabaikan kata kiranya. Ya, kiranya ini dengan pengertian menyerahkan kepada kehendak Allah yang terjadi pada hidupnya ya. Dengan kata lain, biarlah terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Yabes ya. Suka-sukamu Tuhan, apa yang mau engkau perbuat di dalam kehidupan saya, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah bisa dikatakan itu maksud dari kata kiranya ya. Dia tidak memaksakan Allah Israel itu sendiri ya. Dan kita masuk kepada pokok doa Yabes. Nah, di sini pembahasan yang paling tren nih ya. Masuk kepada pokok doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu pokok doa pertama dari Yabes ya. Saya yakin di sini Yabes berdoa bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, kita perlu mengetahui doa ini dilahirkan dari penderitaan Yabes. Jadi wajarlah bagi Yabes berdoa seperti ini ya. Bahayanya itu kalau kita bawa ke zaman sekarang ya, harta kita sudah cukup, gaji kita sudah cukup, kita sudah punya rumah,
kita sudah punya keluarga yang cukup, semuanya sudah cukup, Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita masih meminta secara berlimpah-limpah dan tidak memberikannya kepada orang lain, itu disitulah bahayanya. Itu namanya kita serakah. Ya, perlu dipahami sekali lagi bahwa konteks pada zaman Yabes sangatlah berbeda dengan konteks sekarang ini. Konteks Yabes dengan konteks sekarang sangatlah berbeda. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perlu kita pahami seperti itu ya. Yabes tampaknya ia tidak punya pilihan lain. Ya, diberkati Tuhan atau nasibnya akan tetap sakit seperti yang diisyaratkan dari nama pemberian ibunya, yang artinya tadi kesakitan, penderitaan, ya. Tidak ada jalan lain selain Yabes mengandalkan Tuhan. Karena itu Yabes meminta Tuhan memberkatinya. Ia berdoa untuk dirinya sendiri, bukan ungkapan egois, ya. Di sini saya katakan ini merupakan ungkapan iman yang mengandalkan Tuhan, ya. Kemudian, dan memperluas daerahku. Nah, Yabes sebagai anggota kaum Israel, ya maupun kaumnya tentu sudah mempunyai batas-batas wilayah sendiri. Namun dia berdoa untuk wilayah yang lebih luas lagi. Nah, dalam konteks perjanjian lama, perluasan wilayah tidak identik dengan penjajahan, melainkan supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allah Israel. Nah, itu yang perlu kita pahami dari konteks doa Yabes ini sendiri. Kemudian dikatakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Apakah dengan kita berdoa seperti ini kita tidak akan diserang penyakit? Apakah dengan kita berdoa seperti ini Tuhan akan menyertai kita? Kita akan sukses, kita akan kaya, kita akan selalu sehat? Tidak mungkin, ya. Kita sudah tahu dan percaya pada masa kini sebagai pengikut Yesus sangatlah berat dan ada penderitaan, dan bahkan kita harus memikul salib. Kalau kita mengamini, yes, doa Yabes ini sangat berkuasa. Aku tidak akan sakit, itu berbahaya dan kita perlu berhati-hati dalam memaknainya. Ya. Nah, inilah konteksnya Yabes. Doa Yabes lahir dari penderitaannya dia. Yabes mengalami ketidakadilan di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan, maukah doa Yabes terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah doa Yabes mau terjadi di dalam kehidupan kita? Jadilah Yabes mengalami penderitaan, dikucilkan, diabaikan, ya, mengalami kehidupan yang begitu sulit. Dan saya percaya, saya tidak menghakimi ya, saya percaya mereka yang mengucapkan doa Yabes di gereja tidak akan mau seperti itu jika begitu keadaannya. Jadi kembali kita ingat untuk tidak mengabaikan ayat 9 dan hanya berfokus di ayat yang ke-10 untuk semata-mata kesenangan kita, untuk semata-mata kepentingan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa pesan dari doa Yabes? Jikalau kita benar-benar meneliti dan memahaminya dengan benar. Yang pertama, pemeliharaan Allah kepada umat pilihannya. Berbicara mengenai keturunan-keturunan Yehuda yang paling kecil tadi, Allah memilih Yabes dan memelihara dia. Jikalau memang kita umat pilihan Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara kita. Tuhan itu Tuhan yang setia. Kalau Ia sudah berjanji,
Ia akan menepati. Yang kedua, Allah menyertai dan mengasihi umat yang menderita dengan benar. Kita orang-orang Kristen jikalau mengalami penderitaan karena Kristus pikul salib, Allah pasti akan menyertai kita dan kita harus meyakini hal itu. Yang ketiga, Allah menunjukkan keadilannya dalam kedaulatannya. Jikalau kita sekarang merasa hidup kita susah, banyak penderitaan yang kita alami, tidak henti-hentinya penderitaan di dalam kehidupan kita, terus-menerus penderitaan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita berserah kepada Allah. Ingat, Allah itu adil. Kita umat-umatnya pasti akan dihibur. Orang tua Yabes, saudara-saudaranya, bahkan orang-orang di sekelilingnya menganggap Yabes adalah orang yang sangat malang. Mereka menganggap Yabes adalah orang-orang yang terkutuk. Tetapi Allah itu sendiri, Dia yang memberikan keadilan, menghibur, memuliakan, dan memberkati Yabes, dan terjadi dalam kehidupan kita juga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, andalkan Tuhan selalu di dalam aspek kehidupan kita, maka Ia akan bertindak di dalam kehidupan kita. Dan tetap kembali kepada pengajaran Alkitab yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami mengenai pribadi Yabes. Tuhan tolong kami, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kami menutup sebelah mata terhadap firman-Mu dan membuat kami kurang memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memampukan kami untuk kami benar-benar memahami firman-Mu. Kami manusia terbatas, kami manusia biasa. Tetapi kami ingin percaya Allah kami yang dahsyat, oleh karena Roh Kudus-Nya memampukan kami untuk kami dapat mengerti isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat berjalan dengan benar di dalam kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur sebab Engkau baik bagi kami. Dan pagi hari ini kami berdoa Tuhan, membawa hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kehidupannya lebih lagi Tuhan. Dimanapun dia berada, biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidupnya. Berkati keluarganya Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita, perlindungan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami terus berdoa bagi pelayanan gereja-Mu GBI Anugerah Makassar. Kami percaya Tuhan, Engkau dimuliakan di tengah-tengah pelayanan kami. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan, menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Cara manusia kami tidak mampu, tapi kami percaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami semua boleh dimampukan melewati segala sesuatunya. Engkau memberkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, mereka yang mengalami pergumulan persoalan dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka.
Mereka yang bekerja Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang sedang belajar, studi, sekolah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan umat-Mu pagi hari ini. Aku memberkati persembahan umat-Mu Tuhan. Mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, persepuluhan mereka Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan akan bukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu. Yang mengembalikan korban syukur mereka Tuhan juga berkati dalam nama Yesus. Kami percaya jemaat Tuhan dipelihara, dilindungi, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendukung dalam doa untuk kota kami Makassar Tuhan. Lindungi kota kami Tuhan. Tebungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah keselamatan boleh tercurah atas kota kami. Tuhan ampuni Tuhan. Selamatkan. Pulihkan kota kami. Begitu juga bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biarlah keselamatan boleh terjadi atas bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh sujud menyembah-Mu Tuhan. Pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.